Baik, oke, selamat pagi, Assalamualaikum. Nah, kita jawab soal esai nomor 3 di buka 1 LKS Matematika Wajib. Nah, diketahui data skor ujian penerimaan peserta didik baru SMA kelas J sebagai berikut: 71, 82, 48, dan seterusnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita mulai dari melihat jumlah datanya berapa, ya kan? Nah, jumlah datanya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3 baris, 10 kali 3. Ada 30 data ya. Nah, data maksimum, data yang paling tinggi, 89 di atasnya, nggak ada lagi. 89. Kemudian data minimumnya, yang paling rendah, 48, ada yang di bawahnya, tidak ada. Nah, jadi dimulai dari rank-nya. Nah, rank-nya adalah data paling tinggi, maksimum, kurangi minimum. Berarti data paling tingginya ranknya 41. Kemudian banyak kelas 1 ditambah 3,3 log n. Nah, 3,3 log n. M-nya berapa? 30. Log 30. Kita menggunakan kalkulator. 1 tambah log 30 1,477. Nah, maka ini 1 tambah 3,77 itu 4,87. 4,87. Jadi 5, berarti ini kan sekitar 5 tambah 1, 6. Maka dibuatkan jadi 6. Nah, kemudian panjang kelas ini rumusnya apa? Ranknya dibagikan. Cara ngapalnya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. 41 per 6, sekitar berapa nih? 7 kali 6, 42, berarti sekitar 7, walaupun dia nggak nyampe 7 ya, jadi pembuatannya jadi 7. Nah, kemudian banyak kelasnya 6, jadi kelas pertama, kelas kedua, dan sampai kelas 6 itu berapa? Jadi kita cari batas atas dan batas bawahnya. Nah, ingat rumus P itu batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Nah, kalau batas bawahnya berarti data yang paling rendah, yaitu 48, batas bawahnya ya. Nah, ini bisa menjadi batas bawah kelas pertama. Nah, kemudian kalau kita ingin cari batas atas, nah berarti batas atas sama dengan batas bawahnya pindah ke kiri, berarti batas bawah tambah satunya pindah ke kiri, berarti P kurang 1. Nah, P kurang 1-nya kan 6, 7 kurang 1, 6. Nah, berarti batas atas, batas bawahnya ditambah 6. Nah, 6-nya berarti P kurang 1 gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau kita punya kelasnya ada 6, kelas pertamanya, kelas keduanya, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam, itu kelas pertama yang mana? Batas bawahnya, berarti batas bawahnya berarti 48 sampai batas atas. Berarti kan tinggal tambah 6 ya. Jadi tambah 6 aja berarti. Berarti 54. Nah, kita caranya jadi rumusnya ini tinggal tambah 6. Nah, kalau kelas kedua tambahkan saja lanjutan dari 54 berarti 55. Sampai ke tambah 6 berarti 61. Lanjutkan ke 62 tambah 6 68. Lanjutkan lagi 69 tambah 6 75. Lanjutannya 76 tambah 6 82. Nah, 83 lanjutannya tambah 6 berarti 91. Nah, jadi kelas-kelas yang banyak kelas yang 6 itu ini dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas. Nah, berarti kalau kita ingin cari tabel distribusi frekuensinya, ingin membuatnya, berarti kita cari nilainya tadi berapa ya kan? Nah, jadi nilai, berarti kita tuliskan kelas-kelasnya lagi.
Nah, berarti kelas pertama 48 sampai 54, 55 sampai 61, 62 sampai 68, 69 sampai 75, 76 sampai 82, 83 sampai 91. Nah, lalu kita hitung berapa jumlahnya. Jadi kita pakai turus, jadi kita hitung satu-satu. Nah, setelah itu baru dapat frekuensinya nanti. Nah, yuk kita hitung satu persatu. Data yang berjumlah di antara nilainya 48 sampai 54. 48 sampai 54. Nah, ini 1. Kemudian sampai 54 ya, 57 nggak masuk. Nah, jadi cuma 1 ya, jadi frekuensinya 1. Gitu. Nah, 55 sampai 61, 55 sampai 61, 57 termasuk ya. 1, 57, 68 enggak. Kemudian 55 sampai 61. Nah, berarti cuma 2 frekuensinya, jumlah data. Nah, sekarang 62 sampai 68. 62 sampai 68. Ini 68. 1. 62 sampai 64 ini 1. 64 masuk. 1. 68 masuk. Nah, ini ada 68 lagi. Masuk lagi. Nah, 65 masuk. 62 sampai 68 ya. Habis, berarti ada 6. Sekarang 69 sampai 75. 69 sampai 75. 71 masuk. 75 masuk. 75 masuk. Oke, 72 masuk. 75 masuk, ambil. 9 enggak, 88 enggak. 71 masuk. 74 masuk. 75 masuk. 71 masuk. Habis, berarti ada 9. Nah, data yang 76 sampai 82. 76, 82. Ini 1. Ini 1. 76 sampai 82. 80. Masuk 1 lagi. 79 masuk lagi. 80 masuk. 81 masuk. 84 enggak ya. Berarti ada 6. Nah, 83 sampai 91. 89. 88. 89. 88. 84. Ada lagi yang belum masuk? Sudah ya, berarti ada 5. Nah, berarti frekuensinya cara hitungnya pakai turus. Oke, gitu. Nah, kemudian kalau kita hitung frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi sebelum jumlah frekuensi. Jadi jumlahin. Sebelum 1, 0, berarti 1. Sebelum 2, 1 tambahin. 3. Sebelum 6, 3 tambahin 9. Sebelum 9, 9 berarti 18. 6 tambah 18, 24. Tambah 5, 29. Oke, berarti kita ada kesalahan data. Nah, berarti kita ada kesalahan data. Mana yang belum masuk? Nah, berarti kita harus teliti berarti. Ulang lagi. Ya apa-apa, kita memang harus gitu. Kalau ada kesalahan, berarti kita ulang lagi. Cek lagi, cek and recheck. 4854. 4854. Berarti kan kita hanya tinggal cek aja ya. Oke, 48 sampai 54. Berapa? 48, ini 1. 48 sampai 54. 1 ya. Nah, 5561.
55 sampai 61, 55, 61, 57, 57, 2, 55 sampai 61, udah, berarti 2 ya. 62, 68, 62 sampai 68, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 62 sampai 68, 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar ya? Oke, benar. 69, 75, 69 sampai 75, 69 sampai 75 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di situ kesalahannya. Jadi ada 10 data. Jadi kalau ada kesalahan tidak apa-apa. Nanti kita revisi ulang. Nah, sepertinya salahnya di sana. Kenapa? Karena tadi kurang 1 ya. Oke, kalau gitu kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Itu tambahkan frekuensi sebelumnya. Sebelum 1, 0, berarti 1. 2 sebelumnya ada 1, berarti 3. 6 sebelumnya ada 3, berarti 9. 10 tambah 9, 19. Sebelum 6, 19 berarti 25. Kemudian 5 tambah 25, 30. Nah, berarti yang frekuensi kumulatif terakhir berarti banyaknya data. Oke, kalau gitu kita sudah tahu frekuensinya, kemudian tinggal kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau ingin mencari tabel distribusi frekuensi, kita buat histogramnya ya. Histogramnya lagi. Nah, berarti histogramnya kita buat grafik. Nah, frekuensinya paling tinggi 10 ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 kira-kira ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian dia ada 6 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Kira-kira aja ya. Nah, kelas pertama frekuensinya 1. Jadi kira-kira di sini. Nah, kelas kedua 2. Kelas ketiga 6. Kelas keempat 10, bagi yang paling tinggi. Nah, kemudian 6. Lalu 5, kira-kira di sini. Nah, ini dia histogram dari grafiknya. Nah, kemudian kalau poligonnya, data tengahnya sini disambung. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu histogramnya ya, poligonnya. Oke, nah gini kira-kira caranya. Jadi kalau kita sudah bisa membuat ini, maka untuk menjawab soal yang lainnya itu akan lebih mudah. Nah, ini batas bawah, ini batas atas. Kalau dia tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5, tepi atasnya tinggal tambah 0,5. Jadi yang disebut dengan kelasnya 6 itu ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan panjang kelasnya tadi yang 7, nah yaitu 48, 49 sampai 54. Nah, gitu. Sebenarnya sih bisa manual. Itu gimana manualnya? Ya, berarti 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dari 48 sampai 64. Jadi boleh pakai manual atau pakai rumus juga. Manual juga nggak apa. Oke, jadi inilah dia soal esainya. Jadi kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi, ini tabelnya. Kemudian kita bisa membuat histogramnya. Sehingga untuk menjawab soal-soal di pilihan gandanya itu cukup mudah sekali. Nah, coba kita tes ke soal nomor 1, uji kemampuan di LKS.
Oke, yuk kita ke soal nomor 1 sampai 3. Data ulangan matematika kelas 12 disajikan, ada nilainya 51 sampai 55. Nah, panjang interval kelas, tabel distribusi frekuensi. Nah, interval kelas berarti yang mana? 51 sampai 55. Nah, ini kelas berapa? Nah, panjang kelas 55 dikurangi 51 tambah 1 ya. 55 kurang 51, 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka jawabannya B. Pakai manual juga boleh. 51, 52, 53, 54, 55. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ada 5. Ya, jadi jawabannya B. Pakai manual juga boleh. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Titik tengah kelas interval yang memiliki frekuensi 8. Frekuensi 8 yang mana? Yang ini. Yaitu 66 sampai 70. Nah, titik tengah XT yaitu batas bawah ditambah batas atas tinggal bagi 2. Jadi 66 tambah 70 bagi 2. 136 bagi 2. 136 bagi 2. 120, 60, 16, 68. Jadi jawabannya 68. Tapi jawabannya jangan kayak gitu. Caranya gini. 66 ini berarti 60 tambah 6. 70 itu berarti 60 tambah 10. Jadi 6 tambah 10 aja. Berarti 16 per 2. Berarti 8. Nah, tambahkan ke 60. Jadi 68. Jadi C. Sip, gitu caranya. Nah, kemudian soal nomor 3. Selisih. Selisih antara banyaknya kelas nilai ulangan yang kurang dari 61, kurang dari 61, dan lebih dari 65. Kurang dari 61, nah, apakah 2, 7, 2 dan 7? Yang 7 ini, itu bukan kurang dari 1, di antara 61 dan 65, jadi nggak dihitung ya. Nah, lebih dari 65 yang mana? Lebih dari 65 yang ini. Karena 66 ke atas. Nah, jadi 2 tambah 7, 9 untuk yang kurang dari 66. Kurang dari 61. Yang kurang dari 61 jumlah data 2 tambah 7. Nah, yang lebih dari 65 jumlah datanya 8 tambah 5 tambah 4. Nah, berarti 9 tambah 8, 17. Nah, berarti selisihnya ya. Selisihnya berarti ada 8. Jadi ada 8 orang. Selisih antara banyak siswa nilai ulangan yang kurang dari 61 dan 65. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Data tinggi badan siswi putri kelas 12 dijadikan dalam tabel berikut. Ada frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas pada kelas ketiga. Kelas 3 yang mana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas ketiga ada 151 sampai 155. Ini batas bawah, ini batas atas. Maka untuk mencari tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5, tinggal ditambah 0,5. Gitu saja. Berarti 150,5. Kalau ini 155,5. Nah, jadi tinggal dikurangi dan tambahin. Cukup gampang ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, jadi cukup sederhana. Nah, kemudian soal nomor 4 dan semuanya datanya sebagai berikut. Data tinggi badan siswa putri kelas 12 disajikan dalam tabel. Sekolah akan menyeleksi siswa yang mengikuti lomba basket putri antar sekolah. Siswa yang dapat mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 155. Persentase siswa yang dapat ikut seleksi adalah berapa? Yang lebih dari 155. Yang lebih dari 155 yang mana? Yang lebih dari 155 ini 156 ke bawah nih, tambahin 12 tambah 6, 18 tambah 3, 21. Nah, kalau persentase maka ditambahkan semua data 21, jadi jumlah total data
5 tambah 2 tambah 5 7, 7 14. 14 tambah 21 berarti ada 35. Nah, persentasenya 21 per 35 dikali 100%. Nah, jadi tinggal gitu aja ya. Oke, 21 bagi 7, 3 bagi 7, 5. Berarti 300 per 5%. Berarti berapa? 60%. Jadi jatuhnya 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin cari persentasenya ya tinggal berapa jumlahnya dibagi total. Oke, kemudian soal nomor 6. Histogram tersebut menunjukkan nilai yang paling banyak. Nilai yang paling banyak ya. Nilai yang paling banyak berapa siswa? Nah, yang paling banyak nilainya mana? Berarti nilai tertinggi. Histogram tersebut menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswanya nilai yang paling banyak. Nilainya ini paling banyak. Atau nilai yang paling banyak. Oke. Kalau frekuensi tertinggi berarti ini ambil ya 16. Berarti di antara 60 dan 70. Jadi ini tepi bawah ya. Tepi bawahnya 60,5, tepi atasnya 70,5. Berarti ranknya di antara berapa? Ini kan sudah dikurangi 0,5 berarti 61. Ini sudah ditambah 0,5 berarti 70. 61 sampai 70. Jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 7. Jika banyak benda seluruhnya 100 buah dan perbandingan benda yang berumur 8 sampai 10 dan 14 sampai 16 adalah 1:5. Nah, benda yang berumur 17 sampai 19, 17 sampai 19. Nah, ini kan tepi bawah ya. Tepi bawah. Berarti 1,5 ini sudah dikurangi 0,5. Berarti ini 2 sampai 4. Nah, oke, kemudian 8 sampai 10. Berarti ini dia. 8. Kenapa? Ini udah dikurangi 0,5. Jadi ini 8 sampai 10. Ini berapa jumlahnya gitu kan? Sedangkan kalau dia 17, yang ini yang ditanya ya. 8 sampai 10, 14 sampai 16. 8 sampai 10, yang ini kita belum tahu. Nah, oke. Kemudian 17 sampai 19 berarti yang ini. Tapi jumlah data 100 buah. Nah, sebenarnya sih, ini kan ada garis nih. 10, 15, 20. Berarti ini berapa? 25. Ini 25, ini 25. Jumlah data 100. Nah, berarti kita tambahkan dulu. 10 tambah 20. Kita belum tahu ini misalnya X. Tambah 15. Tambah 25, tambah 25. Nah, ini totalnya 100. Jadi ini 30, 50, 80, jadi 90. X tambah 95 sama dengan 100. Berarti X-nya sama dengan 5. Berarti sini datanya 5 nih. Sini. 5. Nah, tapi yang dimintanya iya sebenarnya tinggal lihat aja ya 17 sampai 18 ya ini kayak 25 ya. Jawabannya ya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 8. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data berikut. Nilainya 40 sampai 88 frekuensinya ini. Jika banyak siswa yang memiliki nilai yang lebih dari 66 adalah 19 orang, yang lebih dari 66. 66 ikut enggak? Enggak, karena 58 sampai 66 10. Berarti yang lebih dari 66 berarti yang mana? Yang ini. Nah, 19. Jadi ini tambah ini 19 benar. Berapakah 2P tambah 5? Artinya apa? Artinya kita cari dulu. P tambah 4. Yang ini. Lalu tambahin P kurang 3.
lalu tambah 2, ini jumlahnya 19 dari sini. Nah, kita cari P ya. Oke, P tambah P, 2P, 4 min 3, 1 tambah 2, 3. Nah, ini sama dengan 19. 2P sama dengan kurangi 19, 16, berarti P-nya sama dengan 8. Kalau P-nya sudah dapat 8, ya berarti 2P tambah 5, 8-nya termasukkan ya. 16 tambah 5 berarti 21, jawabannya itu. Oke, jadi cukup mudah. Kemudian selanjut soal nomor 9 dan 10. Data tinggi badan 40 siswa disajikan pada poligon. Poligon berarti sudutnya banyak atau sisinya banyak. Nah, nomor 9, banyak siswa yang memiliki tinggi badan 152 sampai 57. Nah, kalau poligon ini nilai tengah ya. Ini nilai tengah yang diambil. Nah, tinggi badannya 152 sampai 57. 152 sampai 57 poligon. Berarti di antaranya yang mana? Berarti yang ini. Di antara 152 dan 157 kan nilai tengah ini kan. Nah, maka tengah-tengahnya ya sekitar 154. Nah, berarti jumlahnya berapa? Ya ini 6. Jadi 6 orang. Nah, cuma gitu aja ya. Jadi kita hanya membaca grafik saja. Nah, soal nomor 10. Sebanyak 9 siswa memiliki tinggi badan. 9 siswa. Mana yang 9 siswa? Yang ini. Yang ini kan? Nah, berarti 160 di antara 160. Nah, ini kan semuanya 160 sampai. Oke, jadi caranya ini nilai tengahnya. Ini nilai tengah kelas berapa ini? Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Nah, kalau kita cari selisihnya dulu, 166,5, 160,5, berarti ada berapa? Ada 6 ya. Nah, berarti nilai tengah yang 160,5 itu ke kanannya ada 3, ke kirinya ada 3. Jadi kalau ditambah 3, dikurangi 3, yang ini dikurangi 3 ya. Nah, maka 163,5, 157,5. Nah, ini tepi bawah, ini tepi atas. Nah, kalau tepi bawahnya berarti udah dikurangi 0,5, berarti 158 sampai 100. Ini kan sudah ditambah 0,5, berarti 163. Jadi 158 sampai 163 gitu. Jadi kalau yang berkoma-koma 5 ini, maka itu rata-rata dari tepi. Jadi kan bisa juga X tengah itu adalah tepi atas tambah tepi bawah dibagi 2 ya. Nah, atau juga boleh juga X tengahnya itu adalah batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Nah, kalau berkoma biasanya itu pakai tepi atas. Oke, jawabannya E. Nah, demikian pembahasan soal-soal matematika wajib statistik yang pertama. Tunggu materi yang UK2-nya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.